Selamat pagi, Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan Bunda Sesa. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Kalian siap belajar? Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, IPA, kita akan belajar menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak manusia secara rinci. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Kita mulai belajar ya. Salah satu kegiatan yang disukai Beni saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba kalian perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Beni di sebuah kebun sayur. Beni senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Beni pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto. Sedang sibuk ya Pak? Sapa Beni ramah. Selamat pagi Beni. Iya Beni, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Beni. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengamati aktivitas-aktivitas apa saja yang menggunakan organ gerak. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Yang pertama, ada aktivitas berlari, bersepeda, dan berenang. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang menggunakan organ gerak kita. Setelah kita mengamati video tadi, kita dapat melihat ketika kita bersepeda, organ gerak yang paling banyak kita gunakan adalah kaki. Nah, pada kaki kita terdapat berbagai macam tulang. Nah, kita pelajari ya, tulang-tulang apa saja yang ada pada kaki manusia. Saksikan ya. Berikut ini adalah contoh aktivitas-aktivitas lain yang biasa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan organ geraknya. Pertama berjalan, bermain sepak bola, berlari,
makan, menulis. Makan dan menulis juga menggunakan organ gerak, yaitu tangan. Sekarang kita membaca ya. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita mengubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Beda waktu pagi dan sore untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Masih ingatkah kalian bagaimana caranya menemukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf? Perhatikan contoh berikut. Pada paragraf ini, kata yang bercetak merah merupakan ide pokok karena berada di awal paragraf. Kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan pokok pikiran yang ada pada kalimat pertama di awal paragraf. Nah, paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Nah, coba kalian cari ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf selanjutnya ya. Sekarang kita akan belajar menulis bagaimana mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita dapat mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan cara menggali informasi yang ingin kita ketahui tentang ide pokok tersebut dengan menggunakan kata tanya seperti siapa, kapan,
di mana, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah ide pokok yang berbunyi, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kita dapat mengembangkan ide pokok tersebut dengan menggali informasi menggunakan kata-kata tanya seperti Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi, kita dapat menyusun sebuah paragraf. Nah, paragrafnya berbunyi seperti ini ya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Aku, Edo, Udin, dan Siti sangat suka bersepeda. Setiap sore kami bersepeda mengelilingi desa. Kadang-kadang kami bersepeda di lapangan desa yang cukup luas. Kami bersepeda secara berkelompok mengelilingi desa sambil menikmati pemandangan di sekitar. Nah, sudah menjadi sebuah paragraf kan? Tentu kalian juga bisa melakukannya. Selamat mencoba ya. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan.